Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fatmala, NIM 121100077 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim SPDI MPD. Saya akan menjelaskan tentang sejarah organisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa Belanda. Sejarah organisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa Belanda. Sejarah berdirinya organisasi lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Yah Syarif Hussein, Raja Hijaz Makkah yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beralihan Wahabi. Maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama, yaitu wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan ilmu sosial budaya, dan wawasan kebangsaan. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang mempunyai program seperti dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan sosial kemasyarakatan. Salah satu program permanen Nahdlatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberi nama dengan istilah ma'arif. Sebuah program kerja NU tidaklah semata-mata untuk mencapai suatu tujuan baru. Keputusan Nahdlatul Ulama untuk kembali ke Hitan 1926 dan penerimaan azas tunggal Pancasila membawa dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Jamiah NU. Lembaga Pendidikan NU. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU merupakan aparat departementasi Nahdlatul Ulama atau NU yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus majelis wakil cabang. Kedudukan dan fungsi LP Ma'arif NU diatur dalam bab 6 tentang struktur dan perangkap organisasi. Fungsi LP pasal 1 dan 2 serta RET bab 5 tentang perangkat organisasi. LP Ma'arif NU dalam penjelasannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Islam. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI atau dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI maupun madrasah maupun Departemen Agama RI. Yang menjalankan hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 6.000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU atau SMK, MI, MTS, MA, dan beberapa perguruan tinggi. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di Indonesia lahir dan ditetapkan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini dilapori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirinya Muhammadiyah juga didasari oleh gerakan faktor pendidikan. Sutarmo Mark dalam bukunya Muhammadiyah, Gerakan Sosial Keagamaan Modernis mengatakan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan didasari oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini yaitu faktor yang berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri secara menyeluruh, dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar Islam. Maka pendidikan Muhammadiyah adalah salah satu faktor internal yang mendasari Muhammadiyah didirikan. Pada masa awal berdirinya Muhammadiyah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar dalam sistem pendidikan.
Dua sistem pendidikan yang berkembang saat itu, pertama adalah sistem pendidikan tradisional pribumi yang diselenggarakan dalam pondok-pondok pesantren dengan kurikulum seadanya. Pada umumnya, seluruh pelajaran di pondok-pondok adalah pelajaran agama. Proses penanaman pendidikan pada sistem ini pada umumnya masih diselenggarakan secara tradisional dan secara pribadi oleh para guru atau kiai dengan menggunakan metode atau slogan atau murid secara individual menghadap kiai satu persatu dengan membawa kitab yang akan dibacanya. Kiai membacakan pelajaran, kemudian menerjemahkan dan menerangkan maksudnya. Dan wetan atau metode pengajaran secara berkelompok dengan murid duduk bersimpuh mengelilingi kiai, juga duduk bersimpuh dan sang kiai menerangkan pelajaran dan murid menyimak pada buku masing-masing atau dalam bahasa Arab disebut metode halaqah dalam pengajarannya. Dengan metode ini, aktivitas belajar hanya bersifat pasif, membuat catatan tanpa bertanya dan membantah terhadap penjelasan sang kiai adalah hal yang tabu. Selain itu, metode ini hanya mementingkan kemampuan sepenuhnya dikelolakan oleh pemerintah kolonial dan pelajaran agama tidak diberikan. Maka, atas dasar dua sistem pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah, coba menggabungkan hal-hal yang positif dari dua sistem pendidikan tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian coba menggabungkan dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan secara ideologis dan praktis. Aspek ideologisnya yaitu mengacu kepada tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, pengetahuan yang komprehensif baik umum maupun agama, dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk bekerja membangun masyarakat atau perkembangan filsafat dalam pendidikan Muhammadiyah Sian Rashidi. Sedangkan aspek praktisnya adalah mengacu pada metode belajar, organisasi sekolah, masa pelajaran dan kurikulum yang disesuaikan dengan teori modern. Maka inilah sejarah awal berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah, yang jika disimpulkan bahwa berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk mencetak ulama atau pemikiran yang mengedapkan tahdik atau tanzih dalam setiap pemikiran dengarkannya, bukan ulama atau pemikiran yang pada kemampanan sudah ada. Karena Kiai Haji Dahlan dalam memadukan dua sistem tersebut coba menciptakan ulama atau pelajar yang dinamis dan kreatif serta penuh percaya diri dalam menjalankan perintah agama. Gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang penting dicatat adalah memaukan pendidikan agama Islam kepada sekolah yang dikelola pemerintah. Ia sendiri pernah menjadi pengajar agama Islam di Week School Jietis Yogyakarta sekitar tahun 1910. Walaupun pelajar tersebut bersifat ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Sabtu sore dan Minggu pagi, namun peristiwa itu merupakan peristiwa yang pertama agama Islam diajarkan di sekolah. Bentuk dan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga yang ada di Muhammadiyah antara lain sebagai berikut: 1. Lembaga pengembangan cabang dan ranting. 2. Lembaga pembina dan pengawasan keuangan. 3. Lembaga penanggulangan dan bencana. 5. Lembaga zakat dan infak dan sedekah. 6. Lembaga hikmah dan kebijaksanaan publik. 7. Lembaga seni budaya dan olahraga. 8. Lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Kurikulum dan materi yang digunakan NU. NU dan pondok pesantren merupakan institusi yang berbeda, tetapi keduanya nyaris tidak terpisahkan. NU adalah organisasi sosial keagamaan, bahkan pada perkembangan berikutnya terjun dalam kancah politik. Sementara pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai dan materi dalam proses belajar mengajar. Pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu dengan metode betonan dan sorangan. Pada waktu itu di pesantren tidak atau belum diajarkan ilmu-ilmu umum. Kurikulum dan materi yang digunakan Muhammadiyah telah menyusun kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang mendekati rencana pelajaran sekolah-sekolah kerajaan. Di pusat-pusat pendidikan Muhammadiyah, disiplin-disiplin seluler atau ilmu umum diajarkan meskipun Muhammadiyah memberi dasar sekolahnya pada masalah agama. Dalam penyusunan kurikulum terlihat adanya pemisahan kedua macam disiplin ilmu, sehingga antara keduanya terinci dalam pembagian.
Pembelajaran tersebut dipisahkan menjadi mata pelajaran umum sebagian 21 mata pelajaran dan mata pelajaran agama sebanyak 5 mata pelajaran. Mata pelajaran umum seperti yang lebih besar 80% dan mata pelajaran agama 20%. Kondisi ini dapat menimbulkan kesan bahwa pada dasarnya pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah cenderung mengarah kepada pendidikan umum, dan yang membedakan antara sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan sekolah kerajaan hanya terletak pada adanya masa pelajaran agama. Materi pendidikan Muhammadiyah menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu budi, dan menggambar. Materi Al-Quran dan hadis meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan, kemajuan peradaban, hukum kualitas, perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan akhlak budi pekerti. Sekian dari materi pendidikan dari sejarah organisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa Belanda yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.